pemirsa Suara NTB, hari ini Selasa 11 Maret 2025. Sekarang saya Dona sedang berada di head office atau kantor Garda Express. Garda Express ini pemirsa Suara NTB merupakan salah satu jasa pengiriman barang di wilayah Nusa Tenggara Barat. Nah, kantornya ini berada di Jalan Sriwijaya nomor 24 Kota Mataram. Di sini kita akan tanya-tanya soal bagaimana sih prosedur pengiriman barang seperti itu, dan tentunya menjelang Lebaran atau di bulan Ramadan ini apakah ada lonjakan pengiriman barang seperti itu. Dan sekarang saya Dona sudah bersama dengan Mas Gary. Halo Mas Gary. Halo Mbak Dona. Kita mau intip-intip nih Mas Gary, gimana cara mengirim barang, tata caranya, prosedurnya seperti apa, dan juga apakah ada lonjakan pengiriman barang mengingat ini kan sekarang bulan Ramadan seperti betul. itu. Betul sekali. Jadi terima kasih Mbak Dona sudah berkunjung ke kantor kami, kantor head office Garda Express ini, jagonya kiriman area NTB. Jadi ya, alhamdulillah seperti tadi yang Mbak Dona tanyakan, kita dalam bulan Ramadan ini memang ada lonjakan sekitar 50% kenaikan pengiriman, terutama didominasi oleh barang-barang seperti makanan, garment, terus ada lagi kemarin itu banyak yang sofa-sofa, furnitur, mungkin banyak yang mau lebaran gitu kan, pengen suasana baru di rumahnya, jadi pada belanja di sini, terutama customer kita yang di Sumbawa, Dompu, Bima, dan seluruh wilayah NTB itu banyak sih yang beli baju juga di sini, terus nanti dikirim ke sana. Karena di sini kan kita benar-benar lead time-nya kan 1 hari sampai. Jadi banyak customer kita itu yang puas dengan pelayanan Garda Express, salah satunya karena kecepatan waktunya. Kecepatan waktunya Garda Express ini mungkin misalkan dibandingkan dengan yang lainnya, itu salah satu yang tercepat. Jadi bahkan mungkin beberapa ekspedisi lain pun mensubkan barangnya ke kita. Kemudian untuk cara cek ongkirnya juga mungkin untuk teman-teman tahu bisa, karena kan kita untuk kiriman NTB area ini kan menggunakan satuan koli ya, bukan kilogram. Tapi kalau misalkan untuk customer-customer yang korporasi itu juga bisa menggunakan satuan kilo. Kalau koli itu sebagaimana? Jadi contoh seperti ini Mbak, bisa saya contohkan ya. Kita sambilan. Tadi sambilan ya. Contoh koli itu kita lihat itu fisik barang. Jadi fisik barang itu nanti misalkan cek ongkir nih, Mbak WA ke admin kita. Kak, cek ongkir ke Bima bagaimana? Bisa dilampirkan alamat lengkap tujuan dan foto barangnya. Jadi bisa difoto dari jarak 1 meter, itu untuk kita nanti estimasi biaya kirimnya seperti apa. Contoh kita ke Bima 35.000 per koli, tapi itu kan nanti ada namanya koli besar, koli besar seperti ini, karung-karungan ini koli besar. Yang ini namanya koli kecil lah, terus ada yang koli sedang, yang ukurannya sedang. Jadi nanti Mas Gary bisa dilihat, maksudnya patokan harganya itu dengan cara cuma difoto doang itu ya, bisa? Bisa. Jadi kemasannya yang kita lihat. Jadi contoh misalkan ada yang kirim baju gitu kan, cuman dikemas pakai kresek pun juga itu bisa kita hitung 1 koli. Mungkin harganya beda dengan koli yang kecil, lebih murah lah karena nggak kan harus ringan. langsung dibawa ke sini? Oh, nggak perlu. Tinggal bisa foto, hubungi admin kita, nanti kita estimasi biaya kirimnya. Mau pindahan, mau kirim yang jumlah banyak, itu kita justru kalau semakin banyak kirimnya semakin murah justru. Karena pasti akan kasih diskon spesial. Nah, untuk prosedurnya gitu Mas Gary, customer itu harus bawa barang sendiri ke kantor langsung atau seperti apa? Kita ada 2 opsi, jadi misalkan customer itu mau antar ke kantor langsung juga bisa, tapi kalau sekarang sih didominasi customer kita ini minta dijemput. Jadi kan mungkin sekarang kan banyak kaum rebahan ya, tinggal terima barang terima barang dijemput di rumah. Jadi lebih banyak sekarang didominasi sih customer kita yang dijemput di rumah. Berarti via delivery seperti itu? Iya, jadi misalkan seandainya kalau mau pick up, itu bisa dilampirkan pengambilannya di mana, sama alamat tujuannya, terus ya difotokan barangnya. Karena kan kenapa kita butuh foto barang untuk menentukan apakah kita harus ambilnya pakai motor atau pakai mobil. Biasanya gitu. Untuk via order jasanya nih Mas Gary, melalui via WhatsApp via WhatsApp bisa, tapi via telepon juga bisa. Tapi yang biasanya sih semua sudah tahu pakai WhatsApp sih biasanya sekarang. Pakai website kita juga bisa via website nanti, tapi ujungnya pun juga dikonekkan ke WhatsApp kita nanti. Karena kan kalau misalkan di WhatsApp kan kita lebih bisa ada nego-nego juga. Jadi harga kita nggak baku segitu, nggak bisa dinego harga kita. Berarti untuk jenis kurirnya nih Mas Gary, setahu saya nih ya, umumnya itu ada kurir transporter, terus kurir delivery, kurir pick up.
Ya. Kayak gitu ya? Ya Bukan sama. Jadi basisnya memang kan kalau industri perposan kurir itu kan sama ya. Jadi ada yang bertugas untuk pick up-an, ada yang bertugas untuk delivery, dan ada yang bertugas untuk lintas. Lintas itu seperti contoh pakai armada kita yang ini biasanya nanti kayak hari ini armada ini tujuannya ke Bima. Jadi nanti semua barang yang kiriman tujuan Bima dimasukkan ke sini, disambung lagi dengan misalkan dari Dompu setelahnya. Jadi kita SOP-nya itu barang itu harus turun di kantor cabang. Jadi nggak bisa turun di jalan. Mungkin misalkan pakai bis atau travel itu bisa turun di jalan. Tapi kan kita harus menunggu nih di kapan nyampe ini ya supirnya. Kalau kita udah pasti-pasti aja lah. Berarti dari Siap, counter Bu. yang di misalnya dari Mataram, nyampenya ke counter yang Kantor yang di di Bima, contoh gitu. Nanti kantor Bima yang mendelivery barang customer-customer tersebut. Jadi setelah barangnya dibawa, Ya. customer langsung ke Ke customer service kita. Biasanya yang membedakan Garda Express dengan yang lainnya ini salah satunya kita sudah membiasakan tim kita itu untuk ringan tangan. Ringan tangan maksudnya apa? Bukan nampar orang, bukan. Maksudnya ringan tangan itu membantu. Jadi misalkan ada customer kita yang datang, kita sudah buru-buru langsung kita sambut gitu kan, kita ambil, bantu bawakan barangnya. Itu sebenarnya hal detail kecil tapi sangat bermakna bagi customer ternyata. Karena banyak mungkin bisa dicek juga di review kita di Google, itu salah satunya banyak yang bilang enak kirim pakai Garda, kita benar-benar dibantu packing, dibawakan barang. Jadi nggak yang customer ada bawa barang berat ya sini sendiri gitu enggak. kalau Jadi bahasa anak muda sekarang mah act of service ya. Shop service betul sekali. Terus nanti langsung dilayani oleh CS kita. Nanti biasanya langsung kayak contoh barang ini CS kita sudah punya standar harga kan, kayak ini contoh ini poli kecil sudah bisa langsung diestimasi biaya kirimnya. Nanti ini untuk pengisian datanya. Pengisian data, jadi kayak alamat pengirim, nama penerima, alamat penerima ini bisa di customer service. Kita juga ada customer service online yang melalui WA juga bisa. Jadi misalkan seandainya yang tadi yang saya sebutkan itu ada yang pick up itu dilayani sama customer service yang online. Jadi nanti tinggal minta aja request pick up. Biasanya kan kita jadwal request pick up kan sampai sekitar jam, kalau bulan puasa setengah 4 ya, Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu jam 3. Jadi setelah di request pick up nanti kita akan pick up sesuai rute pengambilan kita biasanya gitu. Jadi ini salah satu contoh pengiriman motor, tapi ini motor mini kayaknya ini. Motor trail mini kita sudah packing. Berarti ini di dalam packingnya di kantor ya? di kantor. Jadi ini kita sendiri yang packing, kita pastikan mana-mana barang-barang yang bagian motor yang riskan itu kita pasti sudah. Tim kita, tim loading dan packaging kita sudah berpengalaman dan juga sudah bersertifikasi untuk. Ini pengiriman kemana nih Mas? Ini pengiriman ke Jember ini contoh dari Pelampang. Jadi ini ya pengiriman ke arah barat juga kita melayani. Itu Tadi, estimasi pengirimannya berapa kalau hari ke Jember ini karena mungkin dia out area, kan kalau misalnya contoh Surabaya kita biasanya 2 hari ya, 2 hari maksimal 3 hari. Kalau Jember ini mungkin sekitar 4 hari. Terutama kiriman motor kan memang membutuhkan tempat di mobil kan, kadang mungkin tidak bisa diberangkatkan di hari itu juga. Kalau paket-paket mungkin biasanya lebih cepat. Jadi kalau untuk yang bagian ini itu bagian pertama bagian services ya dan juga admin kita. Jadi di sini ada 3 orang, biasanya ada satunya itu yang mengurus untuk bagian administrasi kita, kayak POD, terus berkas-berkas surat jalan kita, terus ada juga yang admin online. Nah, itu deh yang bales WA. Nah, itu biasanya di sini. Nah, kalau yang ini bagian tim accounting kita. Jadi semua kayak COD, terus penjualan kita, semua yang mereka bagian tim accounting gitu. Di sini untuk office-nya, yang di bawah itu untuk operasional. Dan nanti kalau sudah selesai di gudang, itu untuk loading unloading-nya juga di gudang gitu. Nah, pemirsa Suara NTB, untuk pemirsa Suara NTB jangan lupa yang masih bingung nih mau ngirim barang pakai jasa apa, jangan lupa pakai jasa Garda Express. Dan tagline-nya adalah Your Partner in Transportation. Dan satu lagi, jagonya kiriman area NTB.